Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Alhamdaniyah dengan NIM 22033007. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait tugas proyek mata kuliah asesmen berbasis komputer dengan dosen pengampu Ibu Dr. Elmianur MPD. Nah, di sini saya menggunakan Google Sheet di mana materi yang saya pilih yaitu arus listrik bolak-balik kelas 12 fase F. Ini merupakan halaman utama dari e-assessment arus listrik bolak-balik ini. Nampak terlihat ada beberapa elemen yang ada di halaman utama ini. Nah, selanjutnya kita mengklik petunjuk penggunaan e-assessment. Nah, di sini berisikan bagaimana nantinya cara menggunakan e-assessment ini. Kita klik saja logo petunjuk penggunaan e-assessment ini. Nah, kita sudah berada di petunjuk penggunaan e-assessment. Nah, kita geser ke bawah. Nah, lalu ada di tabel ini beberapa logo dan keterangannya yang akan kita gunakan nanti. Yang pertama itu ada logo halaman utama, ada petunjuk penggunaan e-assessment, capaian pembelajaran, lalu ada tujuan pembelajaran, e-assessment arus listrik bolak-balik, dan yang terakhir identitas penyusun. Nah, langsung kita coba. Untuk halaman utama, kita mengklik sesuai logo halaman utama di bawah ini. Kita klik saja. Dan langsung kita beralih ke halaman utama. Nah, ini merupakan halaman utama. Nah, tadi kita sudah mengklik petunjuk penggunaan e-assessment. Selanjutnya kita mengklik logo capaian pembelajaran. Kita klik saja gambar ini. Nah, sekarang kita sudah berada di capaian pembelajaran. Nah, di capaian pembelajaran sesuai dengan materi yang saya pilih yaitu arus listrik bolak-balik pada fase F kelas 12, di mana capaian pembelajarannya yaitu pada fase F, peserta didik mampu menganalisis hubungan gerak dan gaya, serta pemanfaatannya untuk menjelaskan fenomena alam, desain, atau rekayasa struktur, membuat karya yang menunjukkan hubungan penerapan hukum fluida dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis konsep kalor dan termodinamika, serta penerapannya untuk mengidentifikasi fenomena perubahan iklim, menganalisis gejala gelombang dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, mengevaluasi rangkaian listrik, menganalisis fenomena elektromagnetik, menganalisis teori dasar fisika modern, dan pengaruhnya terhadap perkembangan teknologi, serta penerapan teknologi dasar digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan capaian pembelajaran pada fase F. Selanjutnya, kita mengklik logo kembali ke halaman utama ini. Nah, otomatis kita beralih ke halaman utama. Selanjutnya kita mengklik tujuan pembelajaran. Nah, kita klik saja logo ini. Nah, otomatis kita sudah berada di tujuan pembelajaran. Saya mengelompokkan menjadi dua pertemuan. Yang pertama, pada pertemuan pertama, bahas materi arus dan tegangan listrik bolak-balik AC. Adapun tujuan pembelajaran pertemuan pertama, yaitu ada 4 tujuan. Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat 1. Menjelaskan konsep dasar dan perbedaan antara arus searah atau DC dan arus bolak-balik AC.
Yang kedua, mengidentifikasi dan memahami besaran-besaran penting dalam arus dan tegangan AC seperti frekuensi, periode, nilai maksimum, VM, dan IM, menilai nilai efektif, VF dan IF, dan nilai rata-rata. Yang ketiga, menghitung nilai efektif dan nilai rata-rata dari tegangan dan arus AC jika diketahui nilai maksimumnya. Dan yang keempat, menjelaskan representasi matematis atau persamaan dari tegangan dan arus AC. Adapun selanjutnya pertemuan 2 yaitu rangkaian AC, R, L, dan C, dan daya listrik AC. Adapun tujuan pembelajarannya ada 5, yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan karakteristik dan perbedaan perilaku R, L, C ketika dihubungkan dengan sumber AC. Yang kedua, menghitung nilai XL dan XC. Yang ketiga, menghitung nilai total Z pada rangkaian seri LC. Yang keempat, menentukan kondisi dan menghitung frekuensi resonansi pada rangkaian RLC. Dan yang kelima, menghitung daya nyata, daya semu, dan faktor daya pada rangkaian AC. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajarannya, pada pertemuan 1 dan pertemuan 2, maka kita scroll ke bawah, kita tekan logo halaman utama. Lalu kita beralih ke halaman utama. Nah, setelah kita melihat tujuan pembelajaran, lalu kita mengklik e-assessment arus listrik bolak-balik atau AC. Kita klik saja logonya. Nah, di sini kita sudah berada pada e-assessment arus listrik bolak-balik atau AC. Nah, di sini juga terdapat pembagian pertemuan pertama dan pertemuan 2 pada materi listrik bolak-balik atau AC. Di mana pertemuan pertama yang sudah saya jelaskan tadi tentang arus dan tegangan bolak-balik atau AC, dan pertemuan kedua tentang rangkaian AC, RLC, dan daya listrik AC. Adapun peta konsep yang dapat dilihat di layar, di mana arus listrik bolak-balik ini dibagi menjadi 2 pertemuan, pertemuan 1 dan pertemuan 2. Setiap pertemuan, di pertemuan 1 maupun di pertemuan 2 ada di sana tes diagnostik dan tes formatif. Nah, setelah dilakukan pembelajaran pertemuan 1 dan pertemuan 2, maka dilaksanakanlah tes sumatif untuk menilai kedua pertemuan tersebut. Nah, di sini ada tombol pertemuan 1, kita klik saja. Oke, sudah masuk ke pertemuan 1. Nah, di pertemuan 1 ini ada tes diagnostik dan tes sumatif. Ada juga umpan balik, penilaian diri siswa, rubrik penilaian. Nah, kita klik dulu tes diagnostik ini. Lalu akan tampil asesmen diagnostik. Nah, untuk asesmen diagnostik ini, sebagai kita ketahui, asesmen diagnostik ini merupakan asesmen yang diberikan oleh guru kepada siswa di awal pembelajaran. Sebelum siswa diberikan materi baru, siswa terlebih dahulu diberikan asesmen diagnostik ini untuk menilai pengetahuan awal siswa terhadap materi yang akan nantinya diajarkan oleh guru atau menilai kemampuan awal siswa. Nah, di sini saya menggunakan live worksheet untuk menjadi media asesmen diagnostik ini. Untuk pertemuan 1, untuk asesmen diagnostiknya, di sini di live worksheet ini dapat dilihat di layar. Terlebih dahulu mengklik atau mengetikkan nama siswa,
lalu kelasnya. Nah, adapun tujuannya dibuat di sini untuk mengetahui miskonsepsi awal siswa terkait materi arus dan tegangan listrik bolak-balik atau AC. Nah, di asesmen diagnostik ini, pada pertemuan satu ini, ada totalnya 5 soal yang mana ada 3 soal pilihan ganda dan 2 soal esai. Nah, untuk pilihan ganda ini, langsung diklik saja jawaban yang benar terkait pertanyaan pada masing-masing soal. Lalu untuk esai, diklik saja di sini apa jawabannya terkait soal. Nah, kalau sudah selesai untuk mengisi tes diagnostik ini, langsung diklik finish. Nah, hasilnya akan terkirim ke guru. Lalu kita klik pertemuan satu untuk kembali ke halaman pertemuan satu. Nah, tadi sudah kita klik tes diagnostik, lalu kita klik tes formatif. Nah, di sini kita sudah berada di halaman tes formatif. Nah, pada tes formatif, saya menggunakan UserMe, yang mana sudah kita ketahui bahwa asesmen formatif atau tes formatif ini digunakan atau diberikan oleh guru kepada siswanya saat pembelajaran itu berlangsung untuk menilai pembelajaran untuk menilai saat proses pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa soal objektif. Nah, ini adalah penampilan Wizardme terkait materi arus dan tegangan listrik bolak-balik AC pertemuan pertama. Mana ada beberapa soal. Nah, di sini jika jawabannya A benar diklik A, kalau B diklik B dan C ataupun D. Nah, setelah selesai dipilih jawaban yang benarnya, maka nanti bisa dikirim. Nah, kita kembali ke pertemuan pertama dengan mengklik tombol pertemuan pertama, lalu kita kembali ke menu pertemuan pertama. Nah, di sini ada umpan balik, penilaian diri, dan rubrik penilaian. Kita klik terlebih dahulu menu umpan balik. Nah, otomatis kita beralih ke halaman umpan balik. Pada umpan balik, saya menggunakan Google Form untuk menilai umpan balik siswa pada materi arus dan tegangan bolak-balik AC. Nah, di sini ada siswa mengisi nama lengkap, kelas, lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait umpan balik materi arus dan tegangan bolak-balik. Nah, setelah siswa selesai mengisinya, lalu dikirim. Nah, kita klik lagi pertemuan pertama. Nah, lalu kita mengklik penilaian diri siswa atau self-assessment. Diklik saja. Oke, lalu kita akan beralih ke menu penilaian diri siswa. Di sini saya juga menggunakan Google Form untuk penilaian diri siswa atau self-assessment arus dan tegangan bolak-balik AC. Nah, di sini berisikan nama lengkap, kelas, serta beberapa pertanyaan yang dijawab siswa. Nah, setelah selesai siswa menjawab pertanyaannya, lalu diklik kirim. Nah, lalu kita klik lagi pertemuan pertama. Nah, kita sudah kembali berada di laman pertemuan pertama.
Nah, lalu kita yang terakhir, kita klik rubrik penilaian. Di halaman rubrik penilaian ini berisikan rubrik penilaian eh, pertemuan pertama, materi arus dan tegangan listrik bolak-balik. Nah, dapat dilihat ada rubrik penilaian asesmen diagnostik. Di sini tadi kita pada asesmen diagnostiknya ada 5 soal, 2 soal, 3 buah soal objektif, dan 2 buah soal esai. Nah, ini rubrik penilaiannya. Dan juga asesmen formatif tadi menggunakan UserMe. Ada 10 soal. Oke, 10 soal. Soal pilihan ganda. Nah, ini rubrik penilaiannya. Lanjut ke pertemuan pertama lagi, kita klik. Nah, kembali ke halaman menu pertemuan pertama. Nah, tadi kita sudah mengklik semuanya, lalu kita klik yang halaman bawah ini, logo e-assessment arus listrik bolak-balik atau AC. Nah, ini akan kembali ke halaman utama. Oke, sudah berada di halaman e-assessment arus listrik bolak-balik AC. Nah, tadi kita sudah mengklik pertemuan pertama, lalu kita klik pertemuan kedua. Nah, tampilan pertemuan pertama hampir sama dengan pertemuan kedua, namun kita klik tes diagnostik, maka akan ada tampilannya asesmen diagnostik pertemuan 2. Nah, asesmen diagnostik pertemuan 2 ini saya juga menggunakan aplikasi Live Worksheet, yang mana di sini ada beberapa soal pilihan ganda untuk menilai eh, kemampuan awal siswa. Nah, setelah diisi jawabannya yang benar, diklik setiap soalnya, 10 soal ini, lalu diklik finish untuk mengumpulkan hasil atau lembar jawaban yang sudah diisi. Oke, selanjutnya kita klik pertemuan 2 yang di bawah ini. Lalu kita akan kembali ke halaman pertemuan 2. Nah, setelah itu kita klik tes formatif untuk pertemuan 2. Nah, kita sudah berada di halaman asesmen formatif pertemuan 2. Untuk tes formatif pertemuan 2, saya menggunakan uh, UserMe. Untuk pertemuan 2, rangkaian AC, RLC, dan daya listrik AC. Di sini ada beberapa soal pilihan ganda. Nah, saat menggunakan UserMe ini, siswa hanya mengklik jawaban yang dirasanya benar setelah mencari jawabannya dan memahami soal. Nah, lalu siswa menjawab, misalnya jawaban soal pertama itu A, lalu siswa mengklik A. Nah, lalu hingga mengerjakan ke semua soalnya. Total soalnya ada 10. Nah, lalu siswa mengumpulkan eh, lembar jawabannya tersebut. Nah, selanjutnya kita mengklik pertemuan 2 untuk kembali ke halaman pertemuan 2. Nah, sudah berada di halaman pertemuan 2, lalu kita klik umpan balik. Nah, pada umpan balik pertemuan 2, di sini saya menggunakan Google Form, yang mana materinya pada pertemuan 2 ini rangkaian AC, RLC, dan daya listrik. Nah, siswa mengisi nama lengkap, kelas, serta mengisi beberapa pertanyaan yang sudah disediakan dan mengirimnya. Kita klik lagi pertemuan 2.
Lalu kita klik lagi penilaian diri siswa. Nah, sudah berada di halaman penilaian diri siswa atau self-assessment. Nah, pada penilaian diri em, siswa ini, saya juga menggunakan Google Form yang berisikan pertanyaan-pertanyaan dan nama serta kelas siswa lalu dikirim. Kita klik lagi pertemuan 2, lalu kita klik rubrik penilaian. Nah, ini akan ditampilkan rubrik penilaian untuk pertemuan 2. Materi rangkaian AC, RLC, dan daya listrik AC. Nah, pada rubrik pertemuan 2 ini, dapat dilihat di layar, ada asesmen diagnostik, asesmen formatif. Lalu kita klik lagi pertemuan 2. Nah, oke, kita klik logo e-asesmen arus listrik bolak-balik atau AC ini untuk kembali ke laman e-asesmen arus listrik bolak-balik AC. Nah, sudah berada di halaman e-asesmen arus listrik bolak-balik AC. Nah, sebagai kita lihat di peta konsep ini, setelah kita melakukan pembelajaran pada pertemuan 1, pertemuan 2, dan nantinya dilaksanakan tes sumatif untuk penilaian akhir untuk menilai hasil belajar untuk kedua pertemuan tersebut. Nah, lalu kita klik nih asesmen sumatif ini. Oke, di sini kita sudah berada pada menu asesmen sumatif, yang mana pada menu ini untuk asesmen sumatif ini saya menggunakan em, Quizizz sebagai media asesmen sumatif untuk kedua pertemuan untuk penilaian hasil pembelajaran pertemuan 1 dan pertemuan 2. Nah, coba kita tes. Nah, di sini langsung terhubung ke Quizizz. Nah, ini ada pertanyaan yang akan muncul nantinya. Totalnya ada 19 soal. Nah, ada soal esai dan soal objektif. Setelah dikerjakan e-asesmen sumatif ini menggunakan Quizizz, dan nanti hasilnya akan diperoleh langsung saat selesai pengerjaan. Nah, lalu kita klik logo e-asesmen arus listrik bolak-balik. Nah, kita kembali ke menu e-asesmen arus listrik bolak-balik. Nah, tadi kita sudah melihat tes diagnostik, tes sumatif pada kedua pertemuan, dan tes sumatif. Lalu, kita mengklik bagian atas halaman utama untuk kembali ke halaman utama. Oke, nah di sini sudah berada di halaman utama. Eh, Oke, sudah berada di halaman utama asesmen arus listrik bolak-balik ini. Nah, kita tadi sudah membahas tentang halaman utamanya, petunjuk penggunaan e-asesmennya, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, serta e-asesmen yang ada di dua pertemuan. Nah, yang terakhir logo identitas penyusun, kita klik. Nah, di logo identitas penyusun ini merupakan informasi terhadap penyusun eh, proyek tersebut, yaitu saya sendiri, Amelia Alhamdania, dengan NIM 22033007. Nah, lalu kita klik lagi logo halaman utama. Nah, sudah kembali ke halaman utama.
Baik, sekian penjelasan terkait proyek mata kuliah e-asesmen berbasis komputer dengan dosen pengampu Ibu DR Mianur MPD. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.